Apa Bang Samsul bilang sama saya? Besok bikin Medan Merdeka katanya. Harus kubangun itu katanya. Ya gimana kan? Bikin itu katanya. Kau bikin itu Medan Merdeka katanya. Tanya lagi kata udah tahu ini susah katanya kan. Iya. Jadi Bapak jalan yang bagus. Ya. Jadi Bapak bersyukurlah. Kebetulan nasibnya dapat mobil yang jelek. Itu aja. Itu kebetulan. Itu apa aja ya. Tapi dari apa namanya? Ya kebetulan aja itu. Bukan kebetulan. Ada 10 perusahaan semuanya jeleknya itu. Yang manapun diambil jelek juga. Ini yang perlu diketahui. Saya udah bilang sama teman-teman di media lain kayak Tempo apa. Ada teman yang komentar kemarin. Tolong share ini buat media investigasi lah ya. Sambil jalan-jalan ya. Kita kan nggak tahu. Ini adalah case yang saya alami. Mungkin saja ini bukan case saya. Seperti kata Isari ya. Jangan-jangan. Begitu semuanya. Cuman masa kita nggak ada yang mau ngomong. Ya. Ini ada saya sur-sur aja deh balik. Cuman saya yang mau menulis. Karena bagi mereka penderitaan itu biasa. Nah, udah diazab udahlah katanya. Nah, jadi kalau aku tangkap ya, kalau tadi misalnya disinyalir hampir semua seperti itu, dan kebetulan juga si Bahrul yang mengalami musibah ini, kalau menurut aku sebenarnya belum tentu juga seperti itu. Artinya gini, ini kan isu yang diangkat hari ini sebenarnya kan lebih banyak bertindih-tindih persoalan yang dihadapi. Sudah masalah kendaraannya, masalah PPL dan lain sebagainya. Kan kira-kira gitu kan. Masalah jalan yang ada pengamanannya. Jadi sebenarnya gini, kalau bus-bus itu yang aku bilang tadi, ada manajemen yang bagus, ada bus yang bagus. Ada juga kok yang murah. Keluarga aku pernah kok, bukan 3 hari, dari Aceh ke Jakarta 6 hari. Tapi kita diam-diam aja udah tahu ya itu konsekuensi bayar murah. Tapi hari ini kan beda itu. Aku tenang aja. Gimana sekarang? Udah mau masuk Lampung, Bang. Kupikir kan sehari lagi sampai. 2 hari di sana. Ya kan? Tahu aja. Tapi kalau yang si Bahrul hari ini cerita kan nggak begitu. Bukan itu objektif dia. Dia ingin menikmati perjalanan, ingin menghindari yang tadi PCR. Tapi itu yang dihadapi. Makanya aku bilang, ngalah hantu nubruk bangke hari ini kan kejadiannya gitu. Ya. Menarik. Ceritanya jadi menarik. Gitu. Sebenarnya dia menyenangkan hatinya. Mau cari murah juga jadi itu. Jangan begitulah. Mau cari murah, malah tempatnya terkapar gitu kan gitu. Ada temanku bilang, Pak Iwan. Ada karena takut dia waktu di airport bayar PCR. Itu aja yang persoalannya. Ya kan? Ada PCR kan, menghindari swab ya. Menghindari swab, ya. Mau cari antigen. Rupanya di sana lebih parah lagi rupanya kenanya. Dapat mogok pula bus tadi kan gitu. Ya, tapi informasi baru jadi bagus. Jadi orang hati-hati kalau jangan pikir bahwa bus itu aman. Ini perlu kita kasih tahu kan. Tapi menarik ya statement yang 3 itu baru menarik banget. 3 hal tadi ya. Kalau 3 itu dipakai enak. Enak, betul. Perjalanan indah. Iya. Jadi saya pun Bang, aku udah istri aku, pengen lagi aku naik bus bilang. Tapi pertama aku mesti punya duit. Jangan sampai lagi melihat harga di restoran itu mahal kan. Kau coba naik yang lain lah. Ya. Naik bis itu pertama ya seperti itu perlu duit, niatnya bagus, kemudian mentalnya kuat, dan kemudian juga jangan menentukan waktu, disiplin jadwal jangan harus loh. Ada target waktu. Ya mau seminggu, alhamdulillah, 10 hari, alhamdulillah. Siap aja duit sama mental. Ya memang itu dengan di mana-mana juga begitu. Tapi aku nggak tahu ya. Karena aku pernah lihat juga bus Aceh, ya Medan Aceh, itu luar biasa, Lux, tingkat 2. Dia di tingkat 2 itu, sofa betul besar, sofanya. Ya. Kalau kita duduk sendiri, aku naik itu. Nah kenapa nggak ada itu yang ke Jakarta? Emang ada yang ke Jakarta kayak itu? Itu perlu dicoba juga dong. Oh enggak, operasionalnya berat itu. Artinya kalau naik bus itu lebih mahal 2 kali lipat dari ongkos pesawat. Kau tahu nggak dari Medan aja ke Aceh itu naik bus itu tiketnya udah 600.000, 400 kalau nggak salah. Aku pernah naik. Jadi itu memang tuh mobil-mobil itu apa namanya itu wisata sebenarnya cocoknya. Dan dia nggak bisa lari kencang. Tikungan bahaya. Makanya nih kalau dari Medan Banda Aceh itu bisa 12 jam lebih. Jadi kalau bus yang di atas 10 jam. Begitu lagi pohon kayu di atas itu. Iya. Kalau di Jawa sekarang sudah itu perusahaan-perusahaan bis lakukan.
Karena Ya. memang kebetulan juga jalan tol kan sudah terbuka, bagus. Jadi bis tingkat itu yang mewah-mewah itu sudah bahkan satu paket dengan stasiunnya dia pamerkan beberapa perusahaan. Kalau itu memang iya. Dan kalau itu mungkin Pak Baru ya harus siap-siap kalau mau menikmati bis ya di Pulau Jawa aja. Kalau di sana itu ya harus siap-siap dengan yang Jadi itu seperti ada tadi, kaitannya tidak juga boleh. dengan masalah turisme. Jadi kalau seorang wisatawan yang masuk lewat Belawan, dia mau ke Jakarta, ini harus kita kasih keterangan, jangan sembarang pilih bus. Betul. Nah, kalau betul, enggak, betul. cerita dan ceritanya keluar, Iya, iya. gawat itu. Iya. Ada apa Bar? Ada bus Aceh itu. Dia menumpang. Yang bus tingkat itu tempatkan di atas, naik dia ke atas, habis itu turun dia. Kenapa turun Pak? Ah, tak mau ke di atas, nggak ada supirnya katanya. Siapa yang bawa itu? Ada logat Acehnya tuh. Bawah saja ada supir bisa tabrakan, apalagi atas ada Di supir. atas ada supir ya. Nggak ada pengumumannya, ada pengumuman, rupanya terbalik, ya kan? Rupanya waktu kita mau umumkan, ambil mic sama dia. Biar saya aja yang ngumumkan. Jadi, pengumuman, Pemkot terbalik, penumpang tumpah semuanya. Tapi begini, Pak Isya, aku sebenarnya ingin menceritakan ini tidak dalam konteks apa. Aku hanya ingin melihat pelayanan di publik itu. Ya, itu dia. Itu yang harus kita perhatikan. Artinya masyarakat yang menengah ke bawah itu, ya di-upgrade lah pelayanannya ya. Jangan kok jadi rakyat itu yang makin diinjak gitu ya. Jadi nggak ada lagi kita punya sense of servicesnya gitu ya. Kita ini bangsa. Saya pikir ya, saya sudah pernah menikmati naik bus dari Milan ke Venesia. Bagus sekali tahun 96 ya. Bayangkan kita tertinggal. Saya waktu di Amerika tinggal, saya tahun 93 tiap hari kerja pakai Marta. Mass Rapid. Ya. Yang sudah canggih sekarang ini. Itu 25 tahun yang lalu itu ya. Ya. Ketika kita datang sekarang begini, tetap aja rakyat itu jadi keset gitu ya. Nggak ada sedikit juga rasa pejabat publik dalam hal ini kalau saya kritik di hubungan darat ya, dikir lah ya bus-bus itu ya untuk bisa layak jalannya, diperiksa. Kan ada pegawai negeri kita yang bekerja di situ. Saya lihat kok waktu di Jambi ada bawa berkas itu ke kami, mampir ke Departemen Perhubungan tengah malam jam 12. Akhirnya kan membawa laporan itu kan, yang jaga kan, dia periksa dong mestinya kan. Entah apa itu. Contoh-contoh beginilah saya bilang pekerjaan. Nah, sebenarnya Bapak Barul itu ada ketentuan hukumnya kok. Kan ada KIR. Mobil-mobil penumpang itu ada di KIR kan, ada masanya gitu ya. Layak jalan atau dan sebagainya itu kan demi keamanan penumpang. Itu punya urusannya Denhub kan ya? Iya ada deh, itu KIR-nya ada. Ya, apa terus kau bicara teori itu. Apa yang dibilang apa yang dibilang Bahar? Jadi kami bisa ada surat anti tidak terkena COVID ataupun apa kan, sertifikat malah bisa dibuat. Nah, kan itu yang dibilang Bahar. Jadi kalau kita bicara ideal itu memang demikian adanya. Ya semua ada KIR, ada Depok yang mengatur atau mengelola apakah mobil ini layak atau tidak layak, kan begitu. Jadi aturan udah cukup lah kita ya. Yang paling kurang ini adalah mental dan pengawasan di lapangan. Pada satu titik kita maju, pada satu titik kita mundur. Memang dalam segi pelayanan publik itu Pak Bahrul memang ya, tapi mungkin juga karena Bapak kemudian jadi publik sesudah tua. Kalau masih muda barangkali dinikmati itu kan. Bapak, udahlah, semua aspek sebenarnya kan begitu. Bapak pegawai negeri mana ada yang jalan, Pak? Saya bilang kemarin persoalan guru honorer, sudah diangkat dia, nanti dia duduk-duduk lagi, muncul lagi yang ngajar honorer. Begitu problem kita berputar-putar. Bapak ngurus SIM juga seperti itu. Kalau Bapak ngurus SIM di Amerika, Masya Allah begitu ketatnya. Aku teori-teori lalu lintas itu tahunya malah waktu ujian SIM. Bapak lagi prakteknya kan. Kalau di sini mana ada itu semua KIR, mana ada. Jembatan timbang mana ada. Memang ya begitulah Pak Republik ini. Makin lama juga memang ada kecenderungan seperti itu. Ya, tapi kalau kita meludahkan muka kita juga. Maka kita sendirilah yang bersiasat
Kalau itu memang berat, Pak. Saya agak apa itu. Makanya ada kecenderungan baru juga persoalan ekonomi. Dulu Belanda datang mengambil hasil bumi. Sekarang seperti itu juga, sama aja pemainnya aja berubah. Ya kan, dulu Belanda yang punya, sekarang konglomerat dan seterusnya dan Itu seterusnya. makanya sebagian republik ini udah mau dijual sekarang. Nah, Satu lagi kita tinggal sini. Nah ini asik mengeluh aja. Yang ini yang susah saya jual aja lah. Utang jual habis. Akhirnya jadi memang sedih kita, tapi ya naik orang ya mau bagaimana lagi? Mungkin pelan-pelan lah anak-anak cucu kita. Rupanya sekarang anak awak pun nggak mau dengar awak. Itu kan zaman kalian dulunya itu katanya. Tapi sedih kali cara kalau bicara itu, mau bilang apa lagi kita? Sedih kali caranya itu kayak sudah hopeless, sudah helpless, nggak bisa lagi bikin apa-apa. Jadi kalau gitu judulnya mau bilang apa kita? Akhirnya kita cuma membicarakan, kemudian tidak ada aksinya. Tapi aku berharap pembicaraan kita ini juga bisa dipemicu bagi orang-orang yang ada di situ. Paling tidak perketatlah kiri itu dari Depok diperketat. Kemudian petugas COVID itu petugas jalan raya juga ya di tol itu harus bolak-balik lah. Nah, gimana? Boleh aku potong salah. Aku percaya daripada pemberitaan bisa merubah keadaan. Pers harus punya keberanian. Saya punya pengalaman waktu TKI yang saya bongkar di Jeddah, di Mekah tahun 93, 92. Itu Kosmas jatuh karena laporan saya. Saya bawa ke Min Sugandi, kasih ke Pak Harto, saya dipanggil Kosmas, besoknya copot. Kedua, saya ditangkap di Taipei, di Bangkok gara-gara membuat berita tentang Kamja yang narkoba. Waktu itu saya dititipkan sama pengacaranya untuk mewawancarai orang Interpol kalau Kamja ini memang bajingan narkoba dunia. Tapi pihak Bangkok membelanya seakan-akan dibawanya tuku-tuku dapat atau sudah putuskan vonis hukuman mati. Saya berangkat ke Bangkok lewat jaringan saya ditangkap di sana. Pak, kepala saya di air pistol. 2 jam saya diancam. Saya bilang, karena direkam sama kameramen saya, Kusdaryanto. Rupanya rekaman itu tidak boleh. Ini kan lembaga yang sangat rahasia. Dia bilang, kalau di negara kamu, katanya, kamu sudah dibunuh semua polisi. Katanya. Kami kan nggak tahu, saya bilang. Kami kan hanya wawancara baik-baik. Nah, atas rekomendasi. Nah, contohnya. Akhirnya, itu berpengaruh terhadap kebijakan si korban tadi. Akhirnya Pak Harto marah besar ya dengan pihak Indonesia yang menangkap itu. Memang ini udah ada kerjasama internasional. Kemudian waktu Bahrun Lopa menjadi dirjen, saya pernah wawancara adanya permainan narkoba di dalam penjara di Lapas Cipinang. Saya kirimlah orang. Si sumber saya ini mengatakan kalau saya lapor nama saya, Pak, saya dibunuh pasti katanya. Karena ada model-model yang dilakukan oleh mereka. Mereka yang keluar kalau nggak suka ditembak dari belakang, disuruh beli rokok. Nah itu modusnya, dianggap melarikan diri. Akhirnya saya bongkar kasus ini wawancara. Ini cuma sedikit input bahwa berita itu menakutkan sebenarnya. Kalau kita berani, pers kita mampu melakukan sebuah gerakan seperti hari ini, jangan anggap bukan mesti media besar ya, bukan nggak usah. Kualitas informasi ini verified dan menyangkut kepentingan umum. Saya pikir pemerintah, pejabat itu akan mikir paling tidak, karena nanti yang bergelombang adalah rakyat, massa yang akan bergerak ya. Ketika nanti orang sudah tidak setuju lagi dengan praktek PCR ini, karena ini aja memperkaya orang tertentu, saya pikir kan kita berhasil sebenarnya mempengaruhi ya. Aku setuju lah kayak baru bilang, memang sebenarnya kan yang paling tajam itu kan penanya wartawan gitu. Jadi berita ini yang paling harus berani. Jadi kalau dibilang tidak harus media besar, besarnya media itu karena keberanian dia mengungkapkan sesuatu yang benar. Kalau menurut aku ya, jadi misalnya kalau semua Pak diem, nah problem hari ini karena ada medsos itu yang dibuat seolah-olah berita-berita itu sampah, hoax dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa lagi membedakan mana berita-berita yang memang harus dipertimbangkan, mana berita-berita yang hoax gitu. Itu yang aku setuju itu. Kalau memang terus menerus, kan kemarin ada ini sedikit ceritakan. Kalau saya bisa potong ya pengaruhnya sih tetap ada. Jangan juga Pak Ishari statement tadi kemudian menjadi pesimis. Ini pasti ada semua pengaruhnya, dampaknya.
paling tidak ya, tapi memang sasarannya perlu kita perjelas. Kalau memang itu perusahaan bis, ya itu yang harus kemudian mereka juga memperbaiki manajemennya. Kan begitu Pak Idrus. Kalau tidak ya, kalau persoalan COVID tadi itu ya memang faktanya sekarang udah makin menurun. PCR itu juga dihajar orang habis-habisan kan. Antigen juga udah. Itulah Bang Baharudin kemarin ada cerita teman-teman. Waduh, aku pusing lah mikir itu. Aku mau tenang aja hidupnya. Sekarang kan PCR udah nggak kena lagi ke satu. Bilang memang nggak kena bukan karena kita diam. Tapi karena ada orang yang masih mau menyuarakan itu. Dan mereka menghadapi konsekuensi bisa ditangkap, bisa segala macam. Tapi efek kemudahan itu kita yang terima. Terus yang kita berkata bahwa kita diam maka ini berubah. Kita diam orang lain berkata untuk merubah sesuatu. Sian kota Nova berang